Oke, kira-kira apa nih ya Bapak Ibu biasa gunakan nih aplikasi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan? Dari seluruh aplikasi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, kita harus coba perhatikan untuk bisa memberikan user experience dan juga user interface untuk peserta didik kita. Kedepannya, pembelajaran Bapak Ibu tidak lagi sama ya, dalam artian ya kita harus beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Dan tentu saja nanti akan ada, setelah ini ada pembagian kelas seperti itu, dalam artian blended, tidak semua peserta didik kita akan masuk semuanya. Kemudian juga Bapak Ibu harus menjalankan protokol kesehatan seperti pakai masker, pakai bersihin tangannya, temperatur cek, itu semuanya harus menjaga jarak seperti itu. Pasti akan ada transformasi di dalam lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah, itu tentu saja akan menjadi challenge buat Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu juga harus menyiapkan ya, dalam artian kira-kira triknya apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan kondisi-kondisi ataupun keadaan yang saat ini ada. Nah, untuk metode belajarnya sendiri tentu saja akan bertransformasi juga nih Bapak Ibu. Dalam artian Bapak Ibu menyiapkan tidak hanya bahan ajar yang itu saja. Nah, coba kita semuanya ada ini untuk pendampingannya. Bapak Ibu menggunakan berbagai aplikasi, pakai video conference itu saja sudah ada, adaptif dan juga AR VR-nya tentu saja kalau bisa untuk yang experience lebih tinggi, dan juga bisa menggunakan artificial intelligence dan juga chatbot untuk membantu di dalam learning management system yang Bapak Ibu kembangkan. Itu semuanya teknologinya sudah ada, kita tinggal adopsi, dan kita balik lagi ke dalam teori yang tadi, yang komponen e-learningnya, dan juga Bapak Ibu juga harus lihat dari tujuan pembelajarannya. Apakah ini perlu, apakah tidak, nah itu, ataupun juga tergantung dari lokasi-lokasi ataupun juga wilayah tempat Bapak Ibu berada, ataupun peserta didiknya juga. Nah, kemudian yang pasti ada juga dalam transformasi metode mengajar yang harus Bapak Ibu siapkan juga. Di sini ada smart class tentu saja untuk membantu Bapak Ibu. Mungkin kalau tadi Prof sudah tunjukkan ya, ada ruangan virtual untuk bisa mengajar seperti itu. Nah, kita juga bisa menyiapkan smart class semuanya yang sekarang nggak boleh touchscreen papan tulisnya ya, padahal udah ada ya. Jadi sentuhnya dari handphonenya sendiri aja untuk bisa berinteraksi, jadi nggak perlu langsung. Nah, itu hal-hal itu juga harus jadi pemikiran ketika nanti ke depannya pandemi ini masih ada seperti itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ataupun juga nanti akan ada Bapak Ibu bisa memaksimalkan LMS-nya, tentu saja untuk membantu peserta didiknya belajar mandiri, kemudian untuk menganalisa hasil belajarnya, dalam artian dia merecord segala macam, sampai nanti ada penilaiannya secara daring, dalam artian evaluation-nya seperti itu, yang dilakukan secara online menggunakan LMS tersebut. Oke, kira-kira apa nih ya Bapak Ibu biasa gunakan nih aplikasi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan? Dari seluruh aplikasi pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, kita harus coba perhatikan untuk bisa memberikan user experience dan juga user interface untuk peserta didik kita. Jangan sampai nanti desainnya bagus seperti itu, kemudian user experience-nya nggak ada seperti itu. Ataupun juga misalnya udah oke, semua instruksinya udah lengkap di e-learning-nya, tapi tampilannya masih kurang oke. Tapi itu sih biasanya nggak terlalu berpengaruh sih, dalam artian kalau user experience-nya sudah oke, biasanya masih dimaklumi untuk visualnya. Ataupun juga jangan sampai
course e-learning Bapak Ibu tampilannya oke seperti itu, tapi isinya masih kosong, tidak ada strategi-strategi pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan. Jadi kalau bisa adalah ini berimbang ya Bapak Ibu ya, antara user experience dan juga user interface-nya. Dalam artian Bapak Ibu bisa untuk user experience tadi menggunakan teori-teori pembelajaran yang ada, dan untuk user interface nanti Bapak Ibu bisa dibantu ada berbagai macam aplikasi seperti Canva, ataupun juga sekarang untuk buat slide juga sudah banyak template-nya, nah itu bisa digunakan. Nah, untuk aplikasi ini banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mulai ngedit audio, Bapak Ibu bisa browsing, ataupun juga Bapak Ibu bisa file sharing, ataupun juga buat capturing video segala macam. Nah, itu bisa dicek, bisa dicari, pilih yang paling mudah, pilih yang paling sesuai dengan dalam pengembangan pembelajaran Bapak Ibu untuk mencapai kompetensinya. Nggak semua topik harus ada videonya, ataupun juga nggak semua topik harus dikasih teks melulu, harus ada videonya. Nah, itu harus disiapkan Bapak Ibu. Sebagai guru, tentu saja harus bisa memilih mana-mana saja topik yang perlu ada. Nah, ini cukup nih teks aja, oh ini cukup nih PowerPoint aja, ataupun juga mana-mana yang, oh ini butuh video, ataupun mana yang butuh collaboration, seperti itu segala macam.